channel. Welcome to my video. My name is Simong, so you can call me Mooney. Today, I want to tell you the story about my friend in another country. So, make sure you guys like and subscribe this channel. Enjoy this video! Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kelinci kecil bernama Kiki. Setiap pagi, Kiki yang ceria selalu bangun dengan semangat. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu, siap menjelajahi dunia di luar. Ia melompat keluar, disambut udara pagi yang segar dan kicauan burung. Hutan itu adalah rumahnya, penuh dengan pohon tinggi dan bunga-bunga indah. Kiki melompat-lompat riang, menikmati setiap sudut keindahan alam. Ia menyapa teman kecilnya, tupai yang lincah dan burung yang bernyanyi merdu. Setiap hari adalah petualangan baru bagi Kiki yang pemberani. Suatu pagi, di antara semak belukar, Kiki melihat sesuatu yang luar biasa. Sebuah bunga yang belum pernah ia lihat sebelumnya, berkilauan seperti bintang. Kiki mendekat perlahan, hatinya berdebar kagum. Bunga itu memancarkan cahaya lembut, seolah memiliki keajaiban tersendiri. Dengan hati-hati, Kiki memetik bunga ajaib itu. Ia meletakkannya di kepalanya, bagaikan mahkota bunga yang indah. Teman-temannya melihat Kiki dengan mahkota barunya, dan mereka merasa kagum. Namun, kekaguman itu berubah menjadi keinginan untuk memiliki hal yang sama. Mereka beramai mencari tempat Kiki mengambil bunga yang bercahaya indah. Tanpa berpikir panjang, mereka memetik semua bunga hingga habis. Hal tersebut membuat hutan tampak tidak indah lagi, semua keindahannya sudah diambil. Kiki yang kembali ke tempat itu merasa sedih melihat pemandangan yang berubah. Hutan yang dulu penuh warna kini kehilangan sebagian pesonanya. Ia menyadari bahwa keindahan alam harus dijaga, bukan hanya dinikmati sesaat. Kiki memutuskan untuk mencari Mani dan memberitahukan apa yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa hutan sudah tidak seindah dulu lagi karena perbuatan mereka. Teman-temannya, si tupai dan burung kecil, merasa menyesal atas perbuatannya. Mereka menyadari kesalahan mereka karena telah merusak keindahan hutan. Kiki mengajak Mani untuk menanam kembali banggaga yang indah itu. Bersama-sama, mereka mulai mengumpulkan benih dan bibit bunga. Mereka bekerja keras, menggali tanah dan menanam setiap bibit dengan hati-hati. Setiap tetes air dan setiap benih adalah harapan untuk hutan yang lebih baik. Hari demi hari mereka merawat tanaman kecil itu dengan penuh kasih sayang. Perlahan tapi pasti, bunga-bunga mulai tumbuh kembali, memancarkan cahayanya. Hutan kembali menjadi indah, bahkan lebih mempesona dari sebelumnya. Kiki dan teman Kini bermain dengan gembira di dekat bunga ajaib. Mereka tertawa dan berbagi cerita, menghargai setiap momen kebersamaan. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati juga berarti menjaga alam bersama. Kini, setiap hari adalah perayaan keindahan dan keajaiban alam. Kiki dan Tona terus menjaga hutan, memastikan keindahannya abadi. Dan mereka hidup bahagia dalam harmoni dengan keajaiban alam yang mereka cintai. Thank you for watching. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kucing oranye bernama Samson. Dia sangat berani dan selalu ingin tahu. Dengan bulu lebatnya, dan di antara semak-semak, matanya berbinar penuh kegembiraan. Namun, tiba-tiba Samson menyadari sesuatu. Dia berada di tempat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan dan kekhawatiran. Samson si kucing oranye kini tersesat. Dari balik pohon besar, muncullah seekor kancil kecil. Ia tersenyum licik, namun terlihat ramah. Kancil menyapa Samson dengan suara yang manis, menawarkan diri untuk menjadi teman dan pemandu. Samson yang merasa tersesat dan sendirian, merasa lega dan senang bertemu teman baru. Dia tidak menyadari senyum licik kancil yang sebenarnya menyembunyikan niat jahat. Langit mulai berubah warna menjadi oranye dan ungu, menandakan malam akan segera tiba. Kancil mengajak Samson untuk mampir ke rumahnya untuk beristirahat, terlihat sangat perhatian. Samson yang mulai merasa lelah dan takut kegelapan,
tanpa ragu. Dia sama sekali tidak menyadari niat jahat Kancil yang sebenarnya. Mereka berjalan melewati bagian hutan yang semakin gelap dan sunyi. Pohon-pohon tinggi menjulang, bayangan Nareri, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Samson terlihat sedikit lelah dan mulai merasa tidak nyaman, namun masih percaya pada Kancil. Suasana semakin gelap dan mencekam, dengan Kancil terus mendorong Samson maju. Mereka tiba di sebuah lubang besar yang gelap dan berbau amis. Tanpa peringatan, Kancil licik langsung mendorong Samson ke dalam lubang tersebut. Samson jatuh, dan saat dia mendongak, matanya membelalak melihat buaya besar. Buaya itu menganga di bawahnya si api Menehkau. Samson panik dan ketakutan luar biasa. Dia berteriak minta tolong, suaranya bergema di kegelapan lubang yang mengerikan itu. Sementara itu, Kancil berlari menjauh sambil tertawa licik, meninggalkan Samson sendirian. Samson dengan sekuat tenaga dan keberanian yang tersisa berusaha menyelamatkan diri dari terkaman buaya. Setelah perjuangan yang mendebarkan, dia berhasil keluar dari lubang yang mengerikan itu. Dengan hati yang penuh amarah dan kecewa, Samson mencari tempat tinggal Kancil. Dia mendatangi Kancil dengan tatapan marah, menuntut penjelasan atas pengkhianatan kejam itu. Kancil yang terkejut melihat Samson selamat dan marah, meminta maaf dengan tulus. Dia menjelaskan keadaannya yang sangat menginginkan makanan dari buaya, sehingga gelap mata. Samson, meskipun masih marah, menasihati Kancil untuk tidak berbuat licik lagi. Dia menjelaskan bahwa kejujuran dan persahabatan jauh lebih berharga daripada apapun. Kancil yang menyesali perbuatannya menebus kesalahannya dengan mengantarkan Samson pulang. Dia berjanji untuk tidak pernah lagi menipu siapapun dan menjadi teman yang baik. Samson akhirnya tiba di rumahnya, merasa lega dan bahagia setelah petualangan yang mendebarkan. Dan Kancil pun belajar pelajaran berharga tentang kejujuran dan arti persahabatan sejati. Bye-bye! Thank you for watching.